naik tangga di situlah, turun kami sampai di kamar. Sudah saya papah opung, betul-betul dipapah. Sampai di kamar, tidurkan aku Putri. Angkat kakiku ke tempat tidur, udah. Selimuti kakiku Putri. Karena masih menunggu agak 5 menit lagi baru sarapan, petugas laboratorium datang. Sesudah itu jam 7 lewat 10 datanglah petugas lab mengambil sampel darah opung untuk diperiksa. Sesudah itu opung makan. Opung makan kita ini apa? Ini sarapan opung ya. Kita makan. Apa dia bilang sama aku di situ yang membuat hatiku memang makin sedih? Suap aku Putri. Opung yang tidak pernah mengalah waktu itu suap aku. Akhirnya oke opung, dudukkan aku supaya makan kita. Akhirnya saya dudukkan opung, kembali saya suap makan sampai habis memang. Dan di situ saya senang habis juga makanan opung ini. Ya opung, iya Putri ya, habis juga. Nah, habis opung, tidur lagi opung ya. Selesai nanti opung keluar hasil darah opung, kita buat sito opung secepatnya supaya ke Medan kita. Iya Putri, istirahat dulu opung biar saya siapkan semua keperluan kita ke Medan. Tidurlah opung ini, lalu saya telepon pihak Kuskupan mengatakan kita harus ke Medan sebelum opung ini lemah. Sebelum opung ini masih kuat, masih bisa dibawa, kita harus bawa. Jam 9 keluarlah hasil lab opung. Memang ya penyakitnya gula itu sudah lama ya. Sebelum ke Sibolga pun ternyata sudah ada. Lalu trombositnya turun, demam berdarah. Kemudian tipus. Itulah sebenarnya penyakit opung yang agak berat dari Sibolga. Di rapid opung waktu itu masih non reaktif ya. Hasil rapid opung dari Sibolga non reaktif. Maka saya sangat yakin merawat opung itu tanpa APD, hanya masker. Karena memang hasil rapid opung ini non reaktif dan saya sangat yakin itu bahwa opung tidak itu kenanya dari Sibolga ya. Jadi akhirnya sampai di Medan, kami bawalah ke Medan. Selesai keluar ini beres-beres semua, jam 10:30 opung dikasih makan siang lagi, disuapi oleh Suster Roberta. Habis karena saya waktu itu persiapan mau membawa semua ke Medan, persiapan Suster Roberta menyuapi. Habis juga makanan yang disuapnya itu. Masuk saya di kamar opung, ada dengan Pastor Alboin. Kita ke rumah sakit mana? Saya tanya betul sama opung ya. Karena masih kesadaran opung kan masih bagus dan dia sudah kuat setelah istirahat, masih bisa lagi berjalan. Opung, kita ke rumah sakit mana? Opung boleh pilih dong karena masih apa dia jawab sama saya, Putri, kita ke rumah sakit kita. Ke rumah sakit Santa Elizabeth. Langsung saya bilang, baik tuh, kita ke Santa Elizabeth ya opung. Opung tidur, kita mau pasang impuls supaya kuat di jalan. Tapi gila dulu kau makan, kau juga harus sehat. Ya udah saya keluar lagi membereskan barang-barang opung, melipat semua keperluannya. Dan apa yang selalu dikatakan sama opung sama saya, bawa jubahku, bawa semua lengkap, semuanya dengan yang kat pinggangnya, yang di kepala semua harus dibawa. Opung untuk apa? Tidak, bawa jubahku. Ya udah saya lipat semua, saya suruh di koper sampai jam 12 selesailah semua, kami makan siang. Jam 12 kami berangkat ke Medan. Sebelumnya opung sudah kami bereskan dulu, kami lap semua bersih. Jadi opung agak segar lah, masih jalan waktu itu ya, jalan karena setelah istirahat udah agak sedikit pulih tenaganya. Sampai ke ambulans, opung dipapa oleh Pastor Rudi dan Pastor Barto ya. Itu mungkin nampak di foto bahwa mereka mengangkat sampai ke ambulans. Kami berangkat, berdoa semua, diberangkatkan opung. Saya pulang dengan sehat. Itulah pesannya untuk komunitas kami waktu itu. Saya nanti akan pulang ya Putri, ya opung, semualah memberangkatkan opung dengan doa. Berangkat jam 12. Belum sampai di Batu Lobang, opung sudah tanya terus. Oh, kita di mana ini Putri? Udah lewat Batu Lobang, masih Sibolga dulu. Pung, belum lagi, masih lagi berapa menit. Oh, udah.
Sampai di Batu Lubang dia tahu, meskipun dia tidur oh pas baru di Batu Lubang kita ya Putri, iya Pung. Lewat Batu Lubang udah dia tanya lagi saya, Putri udah sampai kita Dalan Natigor? Belum Pung. Sampai di situ, udah sampai kita di kampungmu, mengatakan kampung saya di Utaraja. Belum lah Pung, nanti kalau sampai kampung saya akan beritahu Opung ya. Jadi Opung masih kuat, nggak ada sesak ya sampai di Balige. Sampailah di Utaraja memang, saya beritahu Opung, sampai kita lo di Utaraja, gereja yang Opung berkati itu, oh iya ya, jadi udah lewat rumahmu, sudah Pung. Sampailah kami di Balige. Opung nggak mengeluh sedikit pun. Kalau saya kasih minum, ada rupanya kau bawa, ada Pung, ini minum, mau saja Opung ini. Sampai di Balige, Opung ini minta turun, mau ke toilet. Saya tawarkan, Pung nggak usah lah turun, kita tampung ya Pung. Tidak, aku harus turun. Turun dibantulah dia oleh Pastor Alboin dengan Diakon Dedi di Frateran CMM Balige. Situlah Opung ke kamar mandi langsung naik lagi. Jadi memang selama di ambulans ini saya dengan Diakon Dedi di belakang ya bersama Opung. Saya di kepalanya Opung, Diakon Dedi di kakinya. Karena jalan si Bolga Tarutung itu kita tahu betul belok-beloknya. Bagaimana Opung ini berjuang supaya tidak terlempar-lempar. Akhirnya kamilah dengan Diakon Dedi memang menahan. Opung terus pegang tangan saya, Diakon memegang tangannya di sana begini. Dengan perjuangan seperti itu Opung masih kuat sampai di Balige ya, tidak ada sesak. Pastor Alboin dengan supir Pak Nenggolan ya di depan. Tapi selesai dari kamar mandi itu Opung kecapean lagi karena harus berjalan dari ambulans ini sampai ke toilet di Frateran CMM itu. Waktu naik udah capek, kasih lagi minum Opung minum lagi kita ya. Iya Putri minum. Berangkat kita Opung, iya. Saya mau ganti waktu itu pakaian Opung karena basah keringat. Apa dia bilang sama aku? Tidak usah lah, sampai di Medan saja lah Putri. Lo jauh. Ya udah, sampai di Medan ya Opung. Oke. Setelah lewat Balige itu, Opung saya lihat mulai memang agak sedikit sesak. Pasanglah oksigen. Udah beroksigen lah Opung mulai dari Balige. Dan Opung ini capek memang ya, perjalanan 10 jam tidak mengeluh dia. Saya yang menjadi cemas ya. Saya yang cemas bagaimana Opung kini ya sejauh ini perjalanan. Dengan punggungnya udah panas, hanya dia bilang panas punggungku. Akhirnya kami balikkan dulu, kami tepuk-tepuk punggungnya. Ditahanlah itu agak 2 menit, sesudah itu tidur lagi dia. Di tengah jalan di Siantar pecah ban mobil. Memang peristiwa yang tidak diharapkan dengan keadaan seperti ini, pecah ban mobil. Sampai di Simpang 2 kami mau mengganti ban mobil ini. Tukang bengkel itu katakan saya jemput dulu. Hampir 1 jam tidak datang. Saya bilang sama Pastor Alboin, bagaimana ini? Selama ini saya tidak kuat melihat Opung karena saya memang terus dengan Opung, tidak turun dari ambulans itu. Tapi saya tidak kuat ya. Saya yang tidak kuat. Opung selalu mengatakan sama saya, tidak apa-apa Putri, masih kuat aku Putri. Tapi saya sudah tidak lagi, Opungku ini lama kali capeknya itu di jalan ini. Akhirnya adalah bapak-bapak di bengkel itu datang sama saya. Sebenarnya mau kemana suster? Saya mau ke Medan ini, Opungku ini sakit, ini Bapak Uskup. Setelah mendengar itu, dinaikkan ban mobil itu, tidak diperbaiki, bawa segera. Mengapa pula lama kali tidak jelas kemana tukang bengkelnya? Nanti pasti ada di jalan, di mana ada yang apa ini. Itu saya sangat yakin doa Opung bahwa akan ada nanti suatu tempat yang bisa mengganti ban mobil itu untuk baik. Sampai di Beringin. Rupanya umat kita itu Marga Gurning langsung diganti ban mobil itu, kasih yang baru langsung. Tidak lagi mengganti ban dalamnya itu langsung. Jadi hanya 5 menit di Beringin itu langsung bisa ban ambulans itu bagus. Sudah yang baru. Memang untuk saya satu masih ada, sudah tengah malam masih ada bengkel yang mau melayani dengan langsung mengganti. Itu berkat doa Opung ini ya. Opung ini selama dalam perjalanan berdoa terus, doa rosario di tangannya ya. Terus begini, sebentar begini terus Opung ini sampai ke Medan. Jadi dia memang terus berdoa dan doanya itulah membuat saya juga makin kuat
selama perjalanan, tidak capek, tidak sakit pinggang yang biasa pun di kapel dulu udah pakai bantal, tidak ada merasa apapun, tetap bisa merawat si opung selama di perjalanan. Dengan panas matahari, memasang gordennya, mengapa si opung, bagaimana tidak kena matahari sama opung, masih tempat, hampir tidak duduk. Tapi betul-betul opung ini mendoakan saya, sehingga bisa kuat sampai di Medan. Sampai di Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan, kami udah turun pergi ke IGD mengatakan sudah datang Bapak Uskup. Datanglah membawa berangkas, tapi yang menurunkan tetap juga kami ya. Pastoral Boin, Pak Nenggolan dengan diakon menurunkan opung karena memang opung udah kecapean, 1 hari di perjalanan sudah harus dibantu untuk turun. Sampai di IGD dibawa karena memang belum apa. Saya udah ganti sebenarnya masker si opung ya, tapi situasi yang seperti ini kan saya sangat mengerti dengan para perawat dan dokter yang langsung menerima, tidak langsung bisa memegang opung. Saya lah yang pegang meskipun udah sampai di rumah sakit, masih melap semua apa, baru dibawa langsung ke Santo Fransiskus, ke ruangan yang sudah disiapkan untuk opung. Sampai di Santo Fransiskus, hati saya sudah sedikit lega, udah sampai di rumah sakit, udah bisa opung ini istirahat. Kami angkat opung dari berangkas ke tempat tidur. Apa kata opung sama saya di situ? Putri, aku mandi, panas. Iya, Pung. Masih saya yang membantu opung untuk semua menolong itu, sampai betul-betul segar, mencuci semua, memandikan, melap, sampai opung bisa diletakkan, ditempatkan pada tempat tidurnya dengan baik. Sesudah itu, udah selesai, opung bilang begini, udahlah, udah bisa istirahat, udah sampai kita. Saya yang menjaga opung di sini, biar Pastoral Boin dengan diakon pergi. Iyalah Putri, kau jaga kawan, orang itu nanti tidak ada tahu itu, memang ya. Ya, jadi saya masih menemani opung 1 malam di Medan. Masih menjaga opung di kamar itu 1 malam, hampir tidak tidur memang karena betul hati saya sama opung ini. Setiap kali opung tidur, saya pandangi terus dia. Tapi kalau dia terbangun, tidur kau Putri. Nah, tidur saya di sampingnya, di situ ada tempat tidur. Nah, opung tidur lagi, saya bangun lagi melihat dia bagaimana. Sampai jam 4 pagi di Elizabeth itu keluarlah hasil laboratorium. Diberitahu perawat lah sama saya apa hasilnya. Persis sama dengan yang dari si Bulga, tapi opung belum di swab waktu itu ya, belum di CT scan, masih hasil laboratorium. Lalu opung katakan, Putri saya mau ke toilet, ke kamar mandi. Opung di sini saja, nggak usah turun lagi. Iya, opung udah taat ya, nggak mau lagi dia, tapi nggak bisa keluar Putriku, katanya nggak bisa, harus ke kamar mandinya aku. Akhirnya saya panggil seorang perawat laki-laki supaya mengangkat juga, kami bawa lah opung ke toilet. Pulang dari situ opung tidur lagi. Dia bilang begini, Putri, kan menyambut nanti. Jam berapa itu? Hidupkan lilin. Iya, opung nanti 6:30-nya itu. Misa mereka jam 6, 6:30 kita menyambut. Ya udah, katanya siapkan, aku udah dirapikan opung semua. Saya juga berbenah karena mau datang mengantar komuni, udah rapi. 6:30 datanglah suster mengantar komuni sama opung. Berdoa kita Putri, iya Pung, berdoa kita. Sesudah itu diantar komuni, opung masih lama berdoa, datanglah sarapan. Masih menyuapi opung di situ, masih semua. Di situ opung katakan, "Dah usahlah banyak aku makan." Ya sudah Opung, udah kenyang, udah. Sampai jam yang harusnya jam 10 CT scan dipercepat menjadi 8:30. Bawalah opung ke ronsen. Di situ memang saya ikut semua proses itu. Situ memang hati saya juga hancur melihat paru-paru opung yang sudah rusak ya. Karena saya ikut, waduh. Ternyata paru-paru opung rusak parah. Dan di situ ditunjukkan dokter, memang belum bisa didiagnosa COVID-19, belum. Karena itu CT scan bukan swab, menyerupai, sudah nampak memang virus-virus itu. Lalu sampai keluar dari situ, belum lagi sampai di ruangan. Apa kata opung sama saya? "Bahari berko Putri naking." "Bahado, opung sehat," ku bilang aja, opung sehat, karena belum dijelaskan dokter. Sampai di ruangan, sudah langsung ikut dokter Budi dari belakang. Saya dipanggil dokter Budi bersama Pastor Alboin menjelaskan bahwa opung
masih menyerupai karena belum swab. Nanti akan swab paru-paru opung rusak berat. Jadi dokter Budi jelaskan ke opung dengan tenang loh, hebat kalinya opung ini. Tidak ada sedikit pun reaksinya yang mengatakan bahwa setelah dikatakan itu semua opung hanya ya udah dirawat begitu ya dengan senyumnya. Baru setelah itu rumah sakit katakan kepada saya, suster ini segera harus kita bawa ke ruang isolasi. Sekitar jam-jam 11 kami bawa opung ke ruang isolasi. Situ saya permisi sama opung, di ruang isolasi saya tidak bisa ikut lagi. Itu sudah menjadi hak mereka dan orang lain tidak bisa masuk. Saya pulang ke Sibolga opungnya. Di situ opung mendoakan saya, memberkati saya waktu pulang kau putri dengan sehat, kau harus sehat. Iya opung, kami antar bersama Diakon Dedi ke lantai 4 ruang isolasi di Santa Elizabeth Medan itu. Apa yang dikatakan opung sama saya? Jubahku di mana kau buat? Hanya jubah terus yang dicari sama saya. Jubahku di mana kau buat putri? Kacamataku di mana? Sudah kau bawa? Ikat pinggangku itu sudah kau bawa. Semua lah perlengkapan opung ini. Terus masih dia ingat. Udah opung, ada semua di koper. Udah saya serahkan ke Suster Martini opung ya supaya dilihat. Iya, jangan ada yang tinggal ya putri. Nah, iya. Sampai di batas di mana saya masih bisa masuk, disitulah opung masih memberkati kami dengan Diakon Dedi, dan berpisahlah kami di situ. Dadah opung, iya, kau harus sehat ya putriku. Ya, disitulah pertemuan terakhir dengan opung secara langsung. Sehingga kami pada saat jam 2 hari Sabtu itu pulanglah ke Sibolga. Selama opung dirawat itu kami sering video call. Dan saya mengikuti kesehatan opung ini setiap hari. Banyak perkembangan. Karena masih ada fotonya semua sama aku itu. Bagaimana step by step opung ini setiap hari sebenarnya mengalami perbaikan. Sampai di opung ini terakhir katakan video call kami terakhir, masih dada putriku, kau harus sehat ya. Aku pun udah mulai sehat, ya opung. Maka waktu tanggal 7 itu ada berita seperti itu, rasanya hancur hati saya. Betul, kok selama ini perkembangan kesehatannya itu betul-betul bagus, tapi tiba-tiba seperti itu. Kayaknya sulit waktu itu untuk saya ya. Tetapi ya saya belajar dari opung yang sungguh-sungguh kuat dan tabah. Opung ini kuat sekali ini ya, daya juangnya yang tidak pernah mengeluh itu membuat saya juga makin kuat dan yakin berkat opung untuk saya, maka saya sehat sampai sekarang ya. Hampir semua orang menggelisahkan saya setelah pulang dari Medan. Semua menelepon saya, semua ini sampai orang tidak mau ketemu saya. Tapi saya hanya berdoa berkat opung untuk saya, pasti saya sehat. Dan sampai sekarang tak ada apa-apa. Ya, orang mengeluh, adakah demam? Tidak ada. Adakah hilang penciuman? Tidak ada. Adakah hilang rasa? Tidak ada. Normal aja sampai sekarang. Sampai saat ini juga normal semuanya itu, dan itu berkat refleksi saya, berkat doa opung untuk saya. Opung ini adalah figur yang sangat saya kagumi. Ya, setelah hampir 5 bulan rutin dengan dia, saya sangat kagum dengan dia, pribadinya yang kuat, yang daya juangnya sangat tinggi, yang selalu memotivasi saya di klinik ini. Dan juga bukan hanya saya pikir itu pasti semua mengalami. Orang yang selalu bertemu sama dia selalu gembira, sukacita terus. Tidak ada nampak dalam hidup opung ini pernah susah gitu ya, pernah sedih, enggak. Selalu bergembira, putriku. Kalau datang ke sini, putriku. Tidak ada pun yang diurus sebenarnya ke klinik, putriku, tensi aku. Jadi kata yang pantas sama opung ini adalah merupakan orang tua yang sangat kita banggakan, yang menjadi pendoa untuk kita dan juga menjadi motivator untuk kita yang ditinggalkan. Opungku yang tercinta, dengan sedih sebenarnya saya harus mengatakan selamat jalan opung. Selamat jalan opungku, doakan saya dan doakan kami semua dari surgamu. Saya yakin opung sudah berada di surga saat ini. Doakan opung semua supaya kami sehat-sehat, supaya apapun yang kami kerjakan, kami laksanakan dalam perutusan kami senantiasa dapat menjadi berkat untuk orang lain, seperti juga opung menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih opung atas
motivasi dan dukunganmu, dan terima kasih atas kepercayaan Opung untuk saya sudah diberi kesempatan untuk merawat Opung yang merupakan suatu berkat dalam kehidupan saya. Terima kasih Opung, selamat jalan.